Untuk memulai hari ini, jangan lupa untuk sarapan. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Jangan lupa minum kopinya. Betul. Meskipun kopinya terasa pahit seperti kenyataan-kenyataan yang terjadi di belakangan ini ya, Bayu. Apa tuh kenyataannya tuh? PHK di mana-mana, badai PHK, lapangan kerja kurang, lapangan kerja yang tidak diiringi dengan tingginya peminat kerja. Jadi ini ada gap yang cukup panjang. Dan juga kita sedang program makan bergizi gratis. Yang lagi-lagi ini ada yang keracunan begitu ya. Yang mana ini juga sampai-sampai ini harus dibawa ke rumah sakit ya. Yang mana lagi-lagi ini harus ditinjau kembali, dievaluasi lagi karena ini ujung-ujungnya ini menyangkut dengan anak-anak kita yang ada di sekolah ya. Benar, meskipun banyak terjadi kasus keracunan bagi anak-anak yang melakukan atau menjalani program makan bergizi gratis, namun Presiden kita Prabowo Subianto optimis bahwa program ini masih bisa terus dijalankan, bahkan informasinya akan mendapatkan sejumlah investasi, termasuk katanya Bill Gates akan datang ke Indonesia untuk menambah investasi dan salah satunya ada penambahan 50 triliun rupiah. Wah, dan katanya hari ini pagi ini ya, di mana harusnya di sini bukan saya tapi Yasmin, tapi nggak apa-apa, Yasmin hari ini bertugas di istana untuk bertemu langsung nanti dengan Bill Gates ya, luar biasa. Saya iri loh ini. Mau minta, saya mau kasih tahu Bill Gates kalau saya dulu punya Microsoft Pentium 4. Sekarang udah Core 7. Udah Core 7. Ya, tapi yang jelas bukan hanya informasi seputar makan bergizi gratis dan juga mungkin seputar badai PHK. Kita punya sejumlah informasi menarik dan juga terhangat lainnya di Sindo Today. Dan hari ini bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana, dan seperti biasa pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Yaitu dia pemirsa, beragam informasi dari dalam maupun luar negeri akan kami hadirkan di Sindo Today. Tapi sebelum kita ke informasi di Yordania, kita ke Manggarai terlebih dahulu. Beralih ke Sumatera, pemirsa, bus antar lintas Sumatera ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami kecelakaan pada Selasa pagi. Ya, akibat kecelakaan itu 12 orang tewas pemirsa. Bus yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta terguling usai hilang kendali, diduga karena remblong. Akibat kecelakaan ini 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Kasat Lantas Polres Padang Panjang memastikan peristiwa kecelakaan bus ALS ini merupakan kecelakaan tunggal. Maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti kita sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diambil kembali. Berarti ada korban jiwa pasti Bang? Saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Bang, ini kecelakaan tunggal nih Bang? Ya? Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh kanit kita, yaitu kanit laka. Petugas gabungan bersama tim SAR dari sejumlah daerah di Sumatera Barat dikerahkan untuk membantu evakuasi korban. Sementara itu, korban meninggal dunia dan luka-luka sudah dilarikan ke RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi untuk diidentifikasi. Saat ini pihak polisian sudah mengamankan sopir bus dan kernet bus untuk dilakukan tes urin. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman kamera pengawas merekam detik-detik tergulingnya bus ALS di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, bus yang ditumpangi 48 orang ini sempat menabrak warga sebelum akhirnya terguling. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat bus ALS dengan nomor polisi B7512FGA dengan rute Medan Bekasi melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang dengan kecepatan tinggi. Diduga bus mengalami remblong sehingga sopir bus tidak bisa mengendalikan laju bus. Sebanyak 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Seluruh korban sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
Sementara akibat kecelakaan bus tersebut, 12 orang meninggal dunia dan 23 terluka. Ya, dari seluruh korban pemirsa dibawa ke 2 rumah sakit terdekat. Korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, sementara korban luka-luka sebagian di RSUD Padang Panjang dan sebagian lagi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Dari 12 orang meninggal dunia, teridentifikasi 7 laki-laki dan 5 perempuan. 2 diantaranya masih anak-anak. Sementara korban luka-luka terdiri dari 17 laki-laki dan 6 perempuan. Sementara itu, tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut 12 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui video call. Tapi kebetulan di sini karena pendingin jenazah tidak ada, kemungkinan ya jenazah akan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebanyak itu 4 orang dan 6 orang, dan ke Rumah Sakit M. Jamil sebanyak 4 orang, 2 lagi ke Rumah Sakit Unan. Proses identifikasi kapan, Bang? Setelah keluarganya datang, Pak. Oh gitu. Atau yang keluarganya lain, keluarganya lainnya. Oh gitu. Dari kartu tanda penduduk nggak ada, Bang? Gimana, Pak? Dari KTP atau surat identitas? KTP-nya ada satu yang ada KTP, tapi yang anak-anak nggak ada KTP. Oh gitu. Soalnya barang-barang di atas mobil semuanya, Pak. Oh, itu tuh semuanya laki-laki, anak-anak, dewasa. Bagaimana, Bang, datanya, Bang? Ada anak, ada yang Jumlahnya tahu, Bang? 12 orang yang tinggal, Pak. Ya, yang anak-anaknya berapa orang, Bang? Oh, belum. Belum ya, Bang ya? Jadi saya diperiksa sama dokter tadi, Pak. Oh iya. Ya, ini sebelumnya kami harus memberitahukan terlebih dahulu bahwa tadi pagi sempat ada konfirmasi dari tim koordinator kami yang ada di sana mengabarkan bahwa ini bukan 7 pria dan 5 wanita, melainkan ada 6 pria dan 6 wanita untuk kabar jenazah yang terbaru. Dan memang kabar ini 4 diantaranya ini masih belum dijemput oleh keluarga. Jadi artinya ada total 13 ya? 12, tetap 12. 6 pria dan 6 wanita. 6 pria dan 6 wanita. Dan pemirsa, 12 korban tragedi bus maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah teridentifikasi. Ya, termasuk yang telah teridentifikasi adalah 2 anak yang meninggal dunia. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke 2 rumah sakit setempat. Dari data sementara 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban teridentifikasi adalah 6 laki-laki dan 6 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya belum melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Dan pemirsa, 12 orang tewas akibat kecelakaan bus maut di Padang Panjang, Sumatera Barat. Malam tadi ada 4 jenazah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Dengan menggunakan 4 unit ambulans, 4 jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat pada Selasa malam. Setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang sebelumnya. Keempat jenazah tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah, menunggu dijemput oleh pihak keluarga setelah berhasil diidentifikasi. Pemindahan 4 jenazah ini dilakukan agar kondisi jenazah tetap terjaga baik, mengingat keterbatasan fasilitas di RSUD Padang Panjang. Sementara itu pemirsa, 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Ada dari Medan, kemudian ada dari Jakarta ya. Berarti sudah teridentifikasi semua, Dok? Semua sudah teridentifikasi. Jadi jenazah yang masuk ke Rumah Sakit RSUD Padang Panjang itu sebanyak 12 jenazah, 10 jenazah dewasa dan 2 jenazah anak-anak.
Nah, 10 jenazah dewasa ini teridentifikasi dengan sidik jari yang dilaksanakan oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Kemudian 2 orang lagi yaitu anak-anak teridentifikasi dengan data medis dan data sekunder. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan data keempat jenazah kecelakaan Padang Panjang yang belum dijemput oleh pihak keluarga. Itu dia pemirsa, data-data yang 4 jenazah yang masih belum dijemput oleh keluarga, dan kita harapkan nantinya dengan data-data tersebut mungkin ada keluarga ataupun kerabat yang menonton tayangan ini mungkin bisa segera menghubungi pihak Rumah Sakit Bayangkara di Sumatera Barat. Ya, kita beralih ke menuju informasi berikutnya, Bayu dan pemirsa. Setelah berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban kecelakaan maut di Padang Panjang telah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah beserta dokumen dan barang-barang milik korban diserahkan secara simbolis di depan posko DVI Polda Sumbar di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Sementara 4 dari 9 jenazah lainnya Selasa malam dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Petugas masih menunggu keluarga korban yang akan mengklaim dan menjemput jenazah tersebut. Korban yang terjepit benda keras, itulah makanya teridentifikasi 3 jenazah, 2 laki-laki dan 1 perempuan itu akan kita serahkan ke pihak keluarga, akan dibawa langsung ke daerah asalnya di Medan. Konfirmasi saja Bu, apakah betul ada anak-anak korban dari kecelakaan ini? Ada 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan, kisaran umur itu di bawah umur 5 tahun. 3 dari 12 korban kecelakaan bus Antarlintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban tersebut merupakan seorang ibu bernama Rizky Agustini Lubis, 32 tahun, dan kedua anaknya Rima Andini Pane, 1 tahun, dan Naufal Raihan Pane, 6 tahun. Ketiganya diketahui menumpangi bus tersebut saat hendak pulang ke kampung halaman. Sementara suami korban diketahui tidak ikut pada perjalanan tersebut. Mendiang Rizky Agustini Lubis dan kedua anaknya diketahui merupakan warga perumahan Pesona Bumi Agra Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini pun dibenarkan oleh petugas keamanan perumahan tersebut. Namun saat petugas jasa raharja mendatangi perumahan tersebut, korban tidak lagi mendiami rumah yang sama sejak menikah dan telah pindah ke wilayah Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya diketahui 12 orang penumpang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialami bus Antarlintas Sumatera di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Korbannya menurut informasi 3 orang, ibu beserta 2 orang anak. Oh, 2 anaknya. Sedangkan untuk suaminya kerja. Kalau kebetulan suami yang saya dapat informasi nggak ikut. Oh, nggak ikut. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sakit hati dipermalukan di grup pesan singkat menjadi motif aksi pembunuhan sopir taksi online di Denpasar, Bali. Korban tewas dibunuh kekasih sesama pengemudi taksi online. Gimana sih? GW, 26 tahun, pelaku pembunuhan wanita pengemudi taksi online, ditangkap polisi usai sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas. GW merupakan pelaku pembunuhan Remi Yuliana Putri, 36 tahun, yang jasadnya ditemukan di dalam sebuah mobil terparkir di Jalan Karta Dalem, Denpasar. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata pacar korban yang berprofesi sebagai driver taksi online. Sebelum bertemu korban, pelaku telah membawa sebilah pisau untuk menghabisi korban. Motifnya, pelaku sakit hati atas ucapan korban yang mempermalukannya di grup pesan singkat komunitas driver online.
Tersangka merasa sakit hati karena di grup mereka para driver sempat korban ini mengatakan bahwa wah kau itu cuma mukondo, sakit hati di situ dia karena itu kan udah dimaki di depan umum. Padahal mereka ini ada hubungan asmara. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ayus melaporkan. Ratusan pelajar dari SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan diduga keracunan makanan bergizi gratis. Ya, para pelajar ini mengeluh, pusing, mual, hingga muntah-muntah. Ratusan pelajar di Kabupaten Pali ini terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Mahakil di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Sambil meringis dan menangis dengan kondisi tubuh lemas, para pelajar dituntun memasuki ruang perawatan. Bahkan ada pula pelajar yang harus dibopong dan menggunakan kursi roda karena sudah tidak mampu untuk berjalan. Sementara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan, namun keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan MBG sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Di awal Mei hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Saat ini jumlah pelajar yang keracunan mencapai 121 orang dengan 40 orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Perseteruan selegram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Ya, Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis waktu hari Senin Selasa tanggal 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Ya, ada kembali di Sino Today pemirsa. Saatnya kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Galuh di studio. Dan pemirsa, aktivitas pagi hari ini di kawasan Kuningan sudah terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang berlalu lalang maupun aktivitas kendaraan pada pagi hari ini. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Pancoran dan juga Gatot Subroto saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dengan antrian di belakang traffic light ini mencapai 200 meter. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Tidak sedikit juga didominasi dengan kendaraan bus Transjakarta. Untuk itu kami juga harapkan bagi para pengguna jalan tentunya untuk tidak menggunakan jalur Transjakarta sebagai jalur Anda untuk menghindari kepadatan yang terjadi pada pagi hari ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi ini pada pagi hari ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, di mana kecepatan kendaraan ini terjadi dari arah halte Pancoran hingga pada kawasan Kuningan ini memang mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, yaitu di ruas Jalan Tandeat hingga Kuningan ini. Kemudian perlambatan kecepatan juga terjadi di ruas tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Untuk itu tentunya kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman dan juga jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan memang pada pagi hari ini sudah ada anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas yang serta membantu kelancaran perjalanan ke kantor Anda pada pagi hari ini. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Warung Buncit maupun Ragunan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai lancar, namun perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi dari arah Rasuna Said yang akan mengarah ke arah Semanggi pada saat ini. Hal ini imbas dari adanya pertemuan arus kendaraan, baik itu dari arah Warung Buncit dan juga kendaraan dari arah Pancoran, sehingga hal ini membuat adanya perlambatan kendaraan di arah Rasuna Said. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 261 kasus laka lantas dengan rincian 40 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 289 orang luka ringan. Dari data tersebut 66% terjadi pada waktu siang hari. Dan mengingat waktu siang hari ini rentan waktunya pada pukul 6 hingga pukul 18.00, sehingga ini merupakan waktu sibuk aktivitas masyarakat. Untuk itu kami harapkan bagi Anda tentunya dapat mengutamakan keselamatan dalam berkendara serta budayakan tertib berlalu lintas. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dan kami juga harapkan Anda dapat mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda. Dalam keadaan layak jalan, tentunya Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Galuh dan juga Bayu, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Beralih ke informasi lain, saat ini kita udah dewasa ya, sudah melewati masa-masa sekolah, melewati masa-masa pekerjaan. Tapi ingat gak sih dulu waktu sekolah tuh selalu yang menegangkan adalah ujian. Itu dia, ini salah satu yang saya syukuri sudah ada di step ini karena sudah melewati ujian hidup. Sebenarnya lebih berat juga ya sebenarnya ya. Tapi ya itu dia, dulu sangat menegangkan. Sangat menegangkan. Ada ujian nasional, ujian sekolah lagi. Ujian tengah semester. Iya. Tapi kalau itu kan dulu ujiannya di sekolah ya, di kelas sama teman-teman yang sudah kita kenal, sama guru yang sudah kita kenal. Tapi yang kali ini ujiannya di barak militer, Bayu. Waduh, langsung siap, langsung gitu ya. Ya. Serem gak sih? Serem dan ya, tegas sekali pastinya ya. Tegas sekali. Dan ini sudah memasuki hari ke-6 berada di barak militer Resimen Armet Purwakarta, Jawa Barat. Para siswa bermasalah kemudian mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi mereka mendapat pengawasan khusus dari guru dan juga anggota TNI. Pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stira Yuda Purwakarta, Jawa Barat tidak menghalangi 16 dari total 39 siswa bermasalah mengikuti ujian akhir sekolah. Para siswa kelas 9 memasuki ruangan untuk ujian dan diberikan jarak satu dengan yang lain agar bisa menjawab soal dengan mandiri. Soal ujian pada hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Soal ujian dibawa oleh guru, mereka masing-masing ruangan yang dijadikan kelas. Ujian para siswa sendiri maksud kami diawasi oleh guru dan juga anggota TNI. Sementara itu para siswa kelas 7 dan 8 tetap menjalankan kegiatan baris berbaris di lapangan. Pemirsa? Ya itu dia ya, berapa menegangkannya bukan hanya diawasi oleh pengawas yang merupakan guru saja. Tapi juga anggota TNI. Waduh, kalau sampai ketahuan nyontek. Salah sedikit. Push up. Oh, jangan ya. Jangan. Push up aja ya, push up. Bisa jadi badannya langsung bagus itu ya. Langsung ngebentuk six pack gitu ya. Itu dia. Ya. Salah satu dampak positif menjadi anak nakal di zamannya KDM. Kang Deddy Mulyadi. Betul sekali. Tapi Menteri HAM Natalius Pigai ini menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Ya, ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Oh, ternyata nggak boleh ada hukuman fisik. Betul. Ya, Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan kepada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal itu didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau
itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Ini sebenarnya sudah digaungkan sejak kita kecil dulu ya. Kalau kita nggak mau makan kan kayak, Pak dokter nih suntik nih nggak mau makan nih gitu kan. Pak polisi ini tangkep nih gitu. Iya, selalu ada ancaman-ancaman ya. Iya, nah sekarang direalisasikan. Kalau nakal masuk barak nih gitu. Kalau nakal saya laporin Kang Deddy Mulyadi gitu. Nangis dia. Ya mudah-mudahan program ini bisa membangun karakter yang lebih baik ya untuk anak-anak khususnya. Kita beralih ke informasi berikut, pemirsa. Program sekolah militer terus menjadi sorotan dari berbagai pihak. Ya, Komnas HAM, akademisi, KPAI, hingga pakar pendidikan menyatakan tidak setuju dengan program tersebut. Nah, menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk sama-sama menangani anak bermasalah dengan program masing-masing. Kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran-kekhawatiran karena di lembaga atau tempat militer, tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang udah. Nah ya, gue pakai kursi lu aja lah. Ya, hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates ke Istana Merdeka Jakarta. Dan Bill Gates sudah diterima di Istana Merdeka, sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Untuk selanjutnya mereka akan membahas sejumlah hal terkait pembangunan berkelanjutan. Oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.
Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama kunjungan Bill Gates bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, dan kunjungan tersebut nantinya akan membahas sejumlah isu perkembangan terkini dan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Dan sejumlah isu tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan juga infrastruktur digital. Kita akan ketahui bersama-sama nantinya seperti apa hasil dari pertemuan tersebut. Berikutnya pemirsa, Bupati Indramayu Luki Hakim mulai menjalani sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri. Selama magang 3 bulan ke depan, tugas yang diberikan akan berubah-ubah setiap pekan. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai jalani sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri Selasa 6 Mei 2025. Sanksi dijatuhkan kepada Luki Hakim pasca Bupati Indramayu ini bepergian ke Jepang saat libur Lebaran tanpa izin resmi. Hal ini melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah ke luar negeri pada periode tersebut. Buntut dari pelesiran yang dilakukan Luki Hakim tanpa izin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan, Luki Hakim akan diberikan sanksi dengan mengikuti kegiatan di Kemendagri minimal 1 hari dalam seminggu. Meski begitu, Wamendagri sebut tugas magang Luki Hakim akan berubah dan berpindah setiap pekan selama 3 bulan masa sanksi di semua Ditjen Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu. Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bupati diminta untuk hadir langsung, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati akan mengikuti misalnya kegiatan dan paparan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Bangda, dan lain-lain. Jadi keseluruhan komponen dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan memberikan materi dan meminta Pak Bupati untuk mengikuti itu, dan tentunya dengan pengaturan antara tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memahami ini, menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua, bahwa cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala daerah adalah tugas pelayanan publik tanpa henti yang harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk Bupati Wali Kota dan kepada Presiden untuk Gubernur. Apapun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapanpun pelaksanaannya wajib. Pak Bupati tetap menjalani tugasnya sebagai kepala daerah. Pak Bupati dibutuhkan untuk sinkronisasi RPJMD. Pak Bupati dibutuhkan untuk segera mengawal program prioritas. Pak Bupati dibutuhkan juga untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jadi Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas-tugas pokok sebagai Bupati, dan juga menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Jadi paling tidak 1 hari dalam seminggu diminta kehadirannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan nanti jadwalnya akan disusun oleh Pak Sekjen agar bisa ditaati dan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Kapan sanksinya akan mulai? Minggu depan mulai berlaku. Ya, kami meminta Pak Bupati untuk mengatur keseluruhan waktunya dan sesegera mungkin dilaksanakan di hari pertama di minggu depan. Artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran itu
Selama 3 bulan magang, Luki Hakim akan dirotasi di seluruh Direktorat Jenderal di lingkungan Kemendagri. Menariknya, selama masa magang, Luki Hakim harus menggunakan transportasi umum untuk ke kantor. Namun pada hari pertama kemarin, Luki mengaku naik taksi. Alhamdulillah tadi pagi saya hadir ke sini sesuai arahan Pak Wamen untuk menggunakan kendaraan umum. Tadi saya naik taksi karena terlalu pagi, nggak bisa juga naik itu. Menghadap Pak Menteri, meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan, dan beliau mengarahkan, memberikan petunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ya sempat membuat gaduh lah atas kesalahan saya ini. Dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan. Dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau, Bapak Safrizal, akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama diajak jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini, tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan disusul akan dilakukan setiap hari Selasa insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan ada karena hari libur ya, jadi beda, lengkap 1 hari selama 3 bulan. Dan nanti mungkin seperti arahan beliau, mungkin di bulan ketiga akan ada di PDN. Mungkin insya Allah bisa bermalam di sana gitu. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik. MKD sendiri telah memeriksa pihak pengadu. Musisi Ryan Pono melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Sebelumnya Ryan Pono telah melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Mabes Polri. Ryan mengaku tak terima marga dalam namanya kembali diplesetkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Terkait laporan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan telah memeriksa pelapor. Menurut Wakil Ketua MKD, ada 2 kasus yang diperiksa. Kasus yang pertama terkait pernyataan Ahmad Dhani saat rapat Komisi 10 DPR RI bersama PSSI yang dianggap mengandung muatan rasis. Sementara kasus kedua terkait pernyataan memplesetkan warga Pono menjadi porno yang dilaporkan oleh musisi Rayendi Rohi Pono alias Ryan Pono. Pengadu pertama Joko Swarovski ya. Ya, Joko Swarovski ya. Menyampaikan keprihatinan dan keberatannya bahwa pernyataan seorang anggota DPR di dalam rapat dengar pendapat ya terkait dengan pembahasan waktu itu Timnas ya yang dihadiri oleh Ketua PSSI, menyampaikan pendapat-pendapatnya yang terselip ada narasi berbau rasis. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius. Isu yang dilakukan bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota. Di tengah polemik tuntutan para purnawirawan TNI, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menghadiri acara halal bihalal purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore. Dalam acara ini hadir Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno serta para mantan petinggi TNI mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrahman, dan AM Hendro Priyono. Hadir pula Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono, serta Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh Bin Herindra, Kapolri Jenderal Listio Sigit, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo membeberkan sikap tegas dan keras dalam memimpin Indonesia yang menurutnya hal itu terbentuk berdasarkan hasil didikan dari para seniornya di TNI. Dan saya, dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi.
Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri, namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Iya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja, Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Kalau boleh disampaikan apa yang kemudian hal-hal yang tidak bisa diatasi itu mungkin apa sih Bang sebenarnya, apa terkait komunikasi atau kebijakan? Yang jelas ke depan tentu akan lebih baik lagi, ya. Yang nggak usah dijabarkan lah. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, masih ada. Ya. Penasaran mungkin apa yang pada akhirnya membuat Bang Hasan ini menerima lagi ditunjuk sebagai kepala PCO? Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Sementara itu di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menyinggung juru bicara yang keseleo lidah. Menurutnya hal itu wajar karena baru menjabat. Terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik, teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman. Ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari, Presiden salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Ya kan? Wajar. Jadi kita sudahlah, saya, ya kan, ada mungkin juru bicara saya
kesleo. Ya, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, benar nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Seorang penjual pentol keliling di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Studio Today. Presiden Prabowo Subianto menerima pendiri Microsoft, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelumnya disebutkan kedatangan Bill Gates untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo. Bill Gates tiba di Istana Negara Rabu pagi, diterima langsung Presiden Prabowo Subianto. Keduanya langsung melakukan pertemuan secara tertutup di istana. Bill Gates disebutkan akan memberi bantuan untuk program makan bergizi gratis, meski belum diketahui bentuk bantuan yang akan diberikan. Diinformasikan pula bahwa permintaan Bill Gates untuk bertemu Presiden Prabowo telah dilayangkan sejak bulan November, namun baru terlaksana hari ini. Program MBG yang menjadi program prioritas pemerintahan menjadi perhatian banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga dan filantropis dunia. Tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati tadi. Saya merasa jangan muji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Para jemaah sujud syukur saat mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem, jemaah calon haji penyandang tunanetra asal Tangerang Selatan. Rasa haru dan bahagia bisa menginjakan kaki di tanah suci, jemaah calon haji asal Pekanbaru Riau langsung sujud syukur begitu mereka mendarat dengan selamat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Kota Madinah. Sebanyak 445 jemaah, termasuk petugas dan ketua kloter, kemudian menaiki bis yang akan membawa mereka ke hotel. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem Kasijo, jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Partinem yang tunanetra ini harus dipandu petugas saat akan menaiki bis. Namun hal ini tidak menghalangi semangatnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Gimana fasilitasnya? Petugasnya gimana, Bu? Ya baik. Tadi bukannya diambil paspor? Iya, sudah. Sewaktu berada di Madinah, jemaah calon haji melaksanakan salat arba'in, yaitu salat 40 waktu, berjamaah di Masjid Nabawi. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan, bagi para jemaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.
Ribuan jemaah calon haji mulai memadati kawasan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Banyaknya calon haji lansia yang tersesat diimbau para jemaah selalu mengenakan ID card sebagai identitas. Dan berikut laporan Gigi Ivan dari Madinah, Arab Saudi. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia telah memadati Madinah, Arab Saudi, termasuk jemaah calon haji dari tanah air. Mereka memanfaatkan waktu untuk sholat berjamaah, beriktikaf, berzikir, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah di Masjid Nabawi. Meski hotel-hotel para jemaah calon haji Indonesia tak jauh dari Masjid Nabawi, cuaca yang menyelimuti Madinah perlu jadi perhatian jemaah. Pada siang hari, suhu di Madinah bisa mencapai 40 derajat Celcius ini, artinya kondisi kelembapan di Madinah cukup kering. Sehingga para jemaah pun diminta untuk mempersiapkan diri agar bisa menghindari paparan sinar matahari langsung, seperti menggunakan topi atau payung dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar hotel. Selain itu, jemaah juga diminta untuk beristirahat cukup dan menjaga kondisi kesehatan mengingat waktu puncak haji yang masih cukup lama. Selain beristirahat yang cukup, jemaah juga disarankan untuk menjaga pola makan sehat dan tepat waktu. Rajin mengkonsumsi air putih 1 gelas tiap jam agar terhindar dari dehidrasi. Berbicara mengenai makanan atau konsumsi, diketahui saat berada di Madinah, jemaah akan mendapatkan 3 kali makan dalam sehari. Di mana jika ditotal, para jemaah akan mendapatkan konsumsi 27 kali makan dalam 9 hari yang berada di Madinah. Catatan penting bagi jemaah untuk mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan tepat waktu. Ini dikarenakan ada batas waktu yang disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan. Baiknya, apabila jemaah hendak beraktivitas keluar atau beribadah di Masjid Nabawi terlebih dahulu, mengkonsumsi makanan yang telah disediakan petugas. Saat berada di masjid kawasan Madinah, saya banyak sekali menemukan para jemaah yang tersesat. Dan ini banyak saya temukan jemaah lansia. Diimbau bagi jemaah untuk selalu mengalungkan identitas di badan dan membawa minimal kartu nama hotel tempat menginap. Jemaah juga harus memperhatikan nomor pintu saat memasuki kawasan Nabawi sebagai patokan hotel. Apabila tersesat, jemaah pun diminta tidak segan untuk bertanya kepada para petugas yang telah disiapkan di titik-titik kawasan Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, seorang penjual pentol keliling di Kabupaten Ngawi bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya tahun ini dengan didasari niat yang kuat. Pasangan suami istri setiap hari menyisihkan sedikit dari hasil jualan. Seperti inilah keseharian Sumino, 50 tahun bersama istrinya Nur Hasanah, 56 tahun, warga Jogorogo, Ngawi, dengan dibantu anaknya membuat pentol. Usaha berjualan pentol sudah dilakukan sejak tahun 94 dengan berkeliling sekolah. Dan kini biasa berjualan dengan motor roda 3-nya di Jalan Raya Jogorogo. Akhirnya di tahun ini, Pak Sutri penjual pentol bisa berhaji. Bersama istri, setiap hari ia mulai menyisihkan sedikit uang hasil berdagang hingga di tahun 2012 ia mendaftar. Yang diikuti pendaftaran sang istri beberapa bulan ke depan. Sambil berjualan tiap hari, entah seberapa pun rezeki yang diberikan Allah, kita syukuri alhamdulillah. Entah seberapa kita bisa menyisihkan, walaupun 1000 perak, insya Allah kami menyisihkan. Tapi alhamdulillah dengan niat yang bulat, tahun 2012 tepatnya bulan 5 tanggal 5 insya Allah Allah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa daftar haji. Alhamdulillah, dengan itu saya syukur, masya Allah. Data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, jumlah calon jemaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 473 jemaah yang akan diberangkatkan 17 Mei mendatang. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Asrama Haji Pondok Gede. Kami sudah terhubung dengan rekan Steven di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Halo Steven, bagaimana kegiatan yang tengah berlangsung di Asrama Haji pada saat ini?
Ya baik, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa untuk update terbaru dari Asrama Haji Pondok Gede pada hari ini adalah sebanyak 442 begitu jumlah calon jamaah haji yang berasal dari kloter 20 DKI Jakarta, tepatnya wilayah Jakarta Barat, telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada pukul sekitar 7.30 tadi pagi. Dan saat ini ratusan calon jamaah haji ini telah berada di ruangan Asrama Haji Pondok Gede untuk menjalani berbagai proses pemeriksaan administrasi seperti pemeriksaan paspor, pemeriksaan identitas diri, serta pemeriksaan kesehatan untuk para calon jamaah haji yang dilakukan oleh tim kesehatan yang telah disiapkan oleh Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Untuk nantinya sebanyak 442 calon jamaah haji asal DKI ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada esok hari pukul 8 pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Begitu Galuh. Baik, terima kasih Steven atas laporannya dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sido Today. Pemirsa, MNC Peduli menggelar seminar kesehatan dan pemeriksaan gratis bertajuk meningkatkan produktivitas diri. Dalam seminar ini berbicara mengenai pola hidup sehat yang sangat penting bagi para peserta dari kalangan karyawan produktif. Kehidupan masyarakat saat ini cenderung mengabaikan kualitas kesehatan fisik dan mental. Pola hidup sehat terabaikan, stres, dan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dapat menimbulkan berbagai macam resiko kesehatan. MNC Peduli memberikan edukasi berkaitan dengan pola hidup sehat melalui seminar kesehatan yang disambut secara antusias. Selain seminar, para peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan berkonsultasi langsung dengan dokter ahli. Tujuan dari acara ini sebenarnya untuk membuka wawasan, ya. Jadi untuk para hadirin di sini sekalian tentang pentingnya gaya hidup sehat, ya, dan hubungannya dengan kesuburan, dan juga membuka wawasan. Jadi kapan seseorang ini memerlukan bantuan medis untuk kondisi medis yang dialaminya. Happy banget, bangga banget, happy karena MNC Peduli ini peduli banget sama karyawannya. Dia peduli sama apa yang dibutuhkan karyawannya, karena jarang, belum pernah ada acara yang untuk IVF gitu ya, kebetulan karena aku juga pengen IVF. Jadi ini sangat menjelaskan untuk kami gitu. Untuk reproduksi wanita juga bagus banget nih. Kegiatan yang dimeriahkan dengan berbagai hadiah menarik ini sangat bermanfaat bagi para peserta yang juga mendapat informasi tentang pola hidup sehat serta menjaga kesehatan reproduksi. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.